على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah sampai pada fasal yaitu membahas tentang yang berkaitan dengan masjid. Beliau mengatakan faslun wa 'alaika bitulil mukthi wa kasratil julusi fil masjidi. Seyogianya kamu, seharusnya kamu, sepatutnya bagi kamu untuk banyak duduk diam dan sering duduk di masjid. Kemudian biniatil i'tikaf, jangan lupa niat i'tikaf. Setiap kali kita masuk masjid niat i'tikaf agar kita dapat pahala duduk kita. Masuk masjid udah bagus, tapi dengan niat i'tikaf kita akan mendapatkan pahala di setiap detiknya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering duduk di masjid, sering-sering pergi ke masjid. Karena seorang mukmin di masjid seperti ikan dalam air, tapi al-munafik fil masjid ya seperti burung dalam sangkar. Burung liar yang disangkar, bagaimana gitu? Baru nangkep burung liar masukin sangkar, kayak gimana? Bukan burung yang lahir udah disangkar ya, kan ini burung liar dimasukin ke sangkar. Udah maunya melejit aja kalau orang itu ya, mau keluar aja udah agak betah. Itu sifatnya al-munafik. Ya. Kalau orang mukmin merasakan ketenangan, nyaman di masjid itu, tentram, hatinya senang. Hatinya tenang kalau dia masuk masjid. Sama halnya seperti ikan tadi, kalau di dalam air. Keluarin dalam air ikan dari air. Bakalan ya nggak tenang, tapi masukkan ke dalam air dia akan tenang. Nah, kita harus sering-sering ke masjid. Perlu duduk yang lamaan di masjid, biar nggak jadi munafik. Ya, ada orang yang begitu, yang udah bawaannya gelisah aja kalau duduk di masjid, pengen buru-buru keluar. Sampai kalau Jumatan tuh nungguin qomat baru dah, lagi nunggu di dua, nungguin qomat baru pergi ke masjid kalau rumahnya dekat. Ya, ada juga nungguin azan kedua, kalau yang jauhan begitu, nungguin azan kedua baru jalan, atau nungguin khutbah kedua baru pergi dari rumahnya. Ya, padahal sunnahnya Jumat at-tabkir fil Jum'ah, datangnya awal-awal ke Jumat. I'tikaf, baca suratul kahfi, dukhan, sejadah, yasin, waqiah, tabarak, banyak baca doa itu, surat-surat itu. Ini kagak nungguin. Ada lagi yang sempet-sempetin nih, mau ke masjid kan harusnya Jumat nih pergi yang rapi, mandi, wangi-wangian. Pergi ke masjid pakai ngerokok dulu, dari rumah depan masjid baru buang. Jangan, nanti habis sholat terserahin tidak sudah. Tapi kalau mau masjid jangan, kesian orang-orang di sekitar, nggak semuanya demen bau, ya kan nggak enak. Tapi kalau wangi-wangian perlu, ya mandinya sunnah pakai wangian, pakai baju putih. Ya, Jumat sunnahnya pakaian yang putih-putih. Nah, jadi pakai baju putih, kain kalau misalkan yang putih, kopiah putih, semuanya putih. Nah, kemudian ini balik lagi, fa innal masajida buyutullah. Karena masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Kalau orang kagak betah di rumah Allah, nah bagaimana ini? Ya, harus kita betah-betahin di rumah Allah. Ya, ini rumahnya Allah, tempat ibadahnya kita, tempat kita menghadap kepada Allah. Makanya harus diperhatikan itu rumah Allah, masjid. Ya, harus benar-benar dijaga kebersihannya, kesuciannya.
ta'zim dan takrimnya, penghormatan, pengagungan kepada masjid harus diperhatikan. Semuanya harus diperhatikan. Jangan nggak peduli sama masjid, masjidnya harus benar-benar dimuliakan. Karena ini adalah rumahnya Allah. Ada di salah satu negara di Afrika kalau nggak salah, masyarakatnya kalau nggak salah di Mauritania, Senggiti gitu. Rumah masyarakat itu rumah-rumah sederhana semua, nggak ada yang megah. Yang megah cuma satu masjid. Masjidnya tinggi besar dibikin megah. Rumah nggak ada yang megah. Rumahnya biasa, sederhana. Dengan kesederhanaan warga situ, tapi masjidnya megah, ya, agung. Ya. Karena ini mengagungkan rumah Allah berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan rumah Allah berarti memuliakan Allah. Kemudian wa ahabbul biqa ilaih, dan tempat yang paling disuka oleh Allah, paling disenengin sama Allah, masjid. Bagaimana dalam hadis ahabbul biqa ilallahi masajiduha wa abghadul biqa ilallahi aswaquha, yang paling dicinta sama Allah daripada tempat itu adalah masjidnya, dan yang paling dibenci pasarnya. Sekarang kita bertahan di mana, di masjid atau di pasar? Kalau duduk pergi ke mall bisa berjam-jam, ke masjid baru bentar aja, aduh, khotib lama banget khutbahnya, aduh, sholatnya bacaannya panjang banget. Ya haula wala quwwata illa billah. Ya pergi ke masjid pikirannya ke rumah, pikirannya ke pekerjaan, pikirannya kemana-mana. Waqad qala alaihi salatu wassalam wal masjidu baitu kulli taqiyyin. Rasulullah SAW bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap yang bertakwa. Yang takwa dia selalu ke rumahnya, merasa tenang. Yang namanya rumah itu tempat nyaman, ya. Kita aja nih rumah kita. Kita pergi ke tempat yang jauh, ke rumah, nginep di rumah orang, enggak, tapi kayak kita di rumah kita sendiri. Kalau udah nyampe di rumah kita, bagaimana rasanya? Udah enak aja deh. Biar kata rumah berantakan, biar kata rumahnya kecil kayak bagaimana, sederhana, tapi tetap kita akan merasakan lebih nyaman, lebih tenang di rumah sendiri daripada rumah orang yang gedong, rumahnya bagus, megah. Tetap nyaman rumah sendiri, iya gak? Ya, bagi wong nginep di hotel bintang tetap aja nggak betah lama, pengen buru-buru pulang. Enak di rumah, iya gak? Nah ini masjid harusnya kita jadikan seperti itu. Masjid tempatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa selalu merasakan kenyamanan, ketentraman bila masuk kepada masjid. Makanya Rasulullah mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid adalah tempat atau rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang-orang yang selalu pergi ke masjid, maka saksikanlah dia bahwa dia termasuk orang yang beriman. Ya, ini Rasul. Percaya kita mau omongan Rasul apa enggak? Rasulullah mengatakan kalau kalian selalu melihat seseorang yang selalu ke masjid, saksikan dia orang mukmin, dia orang beriman. Bukan kayak kata orang, ada yang bilang kalau orang pergi ke masjid harus dicurigain tuh, jangan-jangan teroris lah. Otaknya perlu dicuci lagi nih orang yang begini. Orang katanya kalau sering-sering ibadah, sering ke masjid harus dicurigain. Dia nggak tahu deh agamanya apa orang yang ngomong begitu itu.
Dia iman kepada Allah, iman kepada Rasul apa enggak? Kalau dia iman kepada Rasul, dia enggak bakalan mengatakan seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat kalian, idza ra'aitum, bahkan kalau kalian melihat seseorang yang selalu pergi ke masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman, mukmin. Nah, yang jarang ke masjid ini yang perlu dicurigain, ya. Orang nggak pernah ke masjid. Kebalikan nih berarti bisa jadi munafik, karena munafik nggak mau ke masjid, malas ke masjid. Biar katanya cuma 2 langkah 3 langkah nggak bisa ke masjid, berat. Yang deket pun jadi berat, kayaknya jauh banget mau ke masjid. Aduh, mas. Ya, gerimis dikit aja juga ogah ke masjid. Coba mau tuju jalan kemana, ke mall kemana, gerimis, adih, ke payung, kerja hujan, bisa dilakonin. Tapi kalau untuk ke masjid ya kan uzurnya juga ada, itu katanya boleh. Ya, akhir kenapa buat yang lain gak ada uzurnya? Iya, nah ini perbedaannya hanya keimanan. Orang yang imannya bagus, dia akan gampang mudah ke masjid. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita, insyaallah. Ya, jadi orang yang ke masjid orang yang mukmin, yang beriman. Nah, kalau ada yang mengatakan orang kalau pergi ke masjid perlu dicurigain, nah ini yang ngomong perlu dicurigain. Ya. Otaknya mingser kali itu, dia nggak ngerti dia bagaimana cara mikirnya. Ya. Ini orang zaman sekarang mau menjauhkan al-Islam daripada muslimin. Jadi seolah-olah Islam ini digambarkan yang nggak baik-baik semuanya. Kalau ada sesuatu yang berkaitan seorang muslim, wah ada berita yang nggak bagus, wah beritanya luar biasa, bisa sebulan diulang-ulang itu, ya. Tapi coba kalau yang lain, ya sebentar hilang sudah beritanya. Berusaha kalau muslim, apalagi figur dalam orang-orang muslim yang berbuat sesuatu, itu bisa berbulan-bulan disebut-sebut mulu, ya. Ini adanya di negara muslim, yang bawa berita, yang bawa kabar semuanya muslim. Na'udzubillah. Ya muslim dalam arti kata ya, KTP-nya tertulis agama Islam, tapi enggak apakah dia muslim ada Islamnya apa enggak. Istilah katanya muslim KTP, Islam KTP. Kalau seorang muslim benar-benar muslim, dia menjalankan agama Islam, dia akan memuliakan Islamnya. Karena merasa ini agama saya harus membantu, saya harus menjaga, saya harus menghormati, menolong. Iya. Kalau ada kawan saudara saya yang muslim yang kita harus jaga, hormati, tutup aibnya, bukan dibongkar, dimacem-macem. Na'udzubillah. Ya, kalau mereka, wah ini yang lagi ini kalau berita ini pasti wah banyak tidak. Ya, kalau berita yang lain, yang bukan Islam, yang bukan muslimin, ya beritanya cuman selesai sudah. Oke, jangan pakai ditonton lagi, jangan pakai dilihat, ya. Jangan percaya. Ya. Wa qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, ini Allah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, siapa? Man amana billah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tinggal kita nilai diri kita bagaimana. Ini yang kita perlu. Kadang kita jauh dari ini, ya.
Ya. Kalau kita benar-benar memakmurkan masjid Allah, berarti ada iman kepada Allah dan iman pada hari kiamat. Kenapa harus ada yaumil akhir, hari terakhir? Karena kita yakin, ngapain kita ibadah ini, buat apa kita ibadah? Yang kita kerjakan di masjid ini karena kita yakin bahwa kita bakalan mati dan perlu bawa bekal. Karena bakalan mati, jadi semuanya kita bakalan mati. Udah berapa banyak orang yang lewat sekarang ini di orang sekitar kita aja dah. Fulan dia kembali kepada Allah, fulan innalillah, semuanya. Ya. Terus kita nggak mikir gimana nanti kita pun juga akan balik. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Habis itu, nah kalau orang selalu memikirkan akhirat, dia akan mengatakan, perlu menghidupkan, membawa bekal. Caranya mana? Ya pergi ke masjid. Ngapain ke masjid? Ya ibadah. Di masjid buat tempat ibadah, buat apa lagi mau ngobrol? Hah? Agak boleh, itu tempat ibadah. Wa'adahu alaihi salam fi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan termasuk daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Keluar dari masjid pengen balik lagi ke masjid. Ya, pengen buru-buru balik. Kalau kita kan enggak ke masjid, pengen buru-buru pulang. Ya. Ada aja lagi yang mau dikerjain. Ya. Nah ini kalau orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, kepengen ke masjid lagi, I'tikaf, ya. Ibadah. Ini nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Masjid, ya. Harus diperhatikan, ada beberapa masjid selesai sholat digembok, ditutup semuanya. Allah, kalau dirapetin doang nggak apa-apa, kali orang mau masuk masjid jadi bisa tutup, mungkin biar hewan kagak masuk atau apa kan dirapin. Ya. Jadi orang mau ke masjid gampang aja sih, setiap waktu saat. Ya, asal diperhatikan, jangan dibuat buat ngetem masjid. Hanya buat buang air kamar mandinya, buat tidur, nggak ada ibadah sama sekali. Buat apa itu? Ya, ngotorin masjid jangan. Ya, muliakan masjid. Ya, untuk ibadah. Ya, nah itu orang-orang yang selalu terpaut hatinya dengan masjid. Jadi kita pun begitu, harus kangen pergi ke masjid. Siapapun. Ya, masjid ataupun musala ya sering-sering kunjungi biar dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Lakin alaika halal julus fihi bil adab wal ihtiram. Nah, akan tetapi sepatutnya bagi kamu ketika kamu duduklah dengan adab wal ihtiram. Karena ini rumahnya Allah. Harus penuh adab dan ihtiram. Ya. Kalau kita datang ke rumah pejabat bagaimana? Jaga sikap kita, pasti jaga sikap kita. Ya. Duduknya yang rapi, nggak banyak gerak, nggak begini, macam-macam. Ya. Rumah orang kaya, jaga sikapnya. Dan ini rumahnya Allah.
Bagaimana kita? Harus dengan adab wal ihtiram, memuliakan, mengagungkan. Ya, duduk yang rapi. Sebelum duduk surat tahiyatul masjid, nanti juga ditelaskan ya. Kemudian juga wal imsak an fudulil kalam, tahan daripada ngomong yang enggak penting. Ngobrol-ngobrol urusan dunia jangan di masjid. Fadlan 'anil mahdzur minhu wal haram. Yang kagak penting aja bilang jangan, tahan dulu. Apalagi yang haram, apalagi yang berdosa. Ghibah di masjid, namimah di masjid, ngomong yang kagak pantas di masjid, ngomong kotor, ngomong maksiat di masjid, suruh keluar orang kayak gini, keluar nanti ngotorin masjid dengan omongan itu. Ya ghibah juga gitu, ngomongin orang, gosip masjid. Dosanya lebih. Kita beribadah di masjid, pahalanya berlipat. Begitu juga kalau berbuat dosa di masjid, pahala dosanya pun berlipat. Berbuat salah di masjid, dosanya pun berlipat. Tempat-tempat yang dimuliakan, apabila tempat-tempat mulia, apabila kita melakukan ibadah akan menambah kemuliaan ibadah tersebut. Begitu juga tapi berbuat dosa akan juga menambah kehinaan dan dosanya. Jadi masjid harus benar-benar dimuliakan. Ya, jangan bicara yang enggak penting. Ya. Wah, apalagi ada yang buahak-buahak, ngakak-ngakak di masjid. Enggak, bukan tempatnya masjid. Ya, fa in badalaka at-tahaddus bi syai'in min umurid dunya fabruz ila kharijil masjid. Kalau kebetulan kamu pengen ngomong urusan dunia, keluar dulu dari masjid. Lagi ngobrol, ada bisnis nih, kita keluar dulu. Ya, ada urusan bisnis dunia, ya keluar dulu. Jangan ngomongin urusan dunia di masjid. Ngomongin bisnis kan boleh, halal aja, tapi tidak boleh ngomong di masjid. Lalu bagaimana dengan ghibah? Bagaimana dengan omongan-omongan yang kagak pantas, yang haram? Ya. Di luar aja nggak boleh, nggak baik, apalagi di dalam masjid. Ya. Nah ini kalau kita berbicara urusan dunia, jangan berbicara di masjid, keluar dari masjid. Mau ngomong apa tuh? Dunia, ayo keluar. Urusan agama tak di sini masjid. Ya. Wala tashtagil fil masjid illa bil ibadati faqat. Jangan kau sibukkan di masjid kecuali hanya dengan beribadah. Ya. Ya. Fa innahu li'annahu la yubna illa liyu'badallahu fihi. Karena tidak dibangun masjid kecuali agar dipakai untuk beribadah kepada Allah. Masjid, musola, langgar, surau, buat apa yang ngebangun? Memang buat apa? Buat sholat, buat ibadah. Maka gunakanlah sebagaimana maksud dan tujuan dari pembangunannya masjid. Hormati masjid, muliakan masjid. Kasih yang harum-harum, bersihkan. Jangan sampai ada bau yang enggak sedap di masjid. Kamar mandinya juga begitu. Ya. Yang wangi, yang bersih. Ya. Kadang-kadang ada orang, maaf makannya jengkol, pete. Kan di rumah, kencingnya di masjid. Masjid kamar mandinya bau, akhirnya masuk ke masjid tuh bau. Ganggu apa enggak itu kira-kira? Lo ganggu banget. Jadi ini kita masjid rumah Allah, rumah kita rumah Allah, rumahku, baitu kulli taqiyyin. Semua masing-masing punya andil untuk memelihara masjid. Ya walaupun ada takmir masjid, ada pengurus masjid, tapi ini kita punya kita semua.
Ya, rumah Allah. Hanya mereka yang memegang, kita juga harus ikut membantu memakmurkan masjid, membersihkan masjid, menjaga kehormatan masjid. Ada kotoran di masjid, taruh kantong, taruh sampai luar dibuang, biarin aja, ntar juga ada yang bersihin. Itu mana sih, punya kita semua. Kita masjid kita bersih nyaman, kitanya juga ibadahnya nyaman pastinya. Ya, enak, tenang. Ya, jangan sampai ada yang mengganggu kenyamanan masjid. Jadi orang-orang yang di sekitar masjid juga harus menjaga. Ya, orang-orang yang di sekitar masjid harus menjaga kenyamanan masjid, keamanan masjid, kebersihan masjid. Ya. Biar orang yang ibadah di dalamnya merasakan nyaman. Ya, illa liya'budu. Faqala Allah Ta'ala fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya, fi buyutin, dalam di rumah-rumah, azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah telah mengizinkan, memerintahkan untuk apa? Mengangkat dan menyebut nama Allah. Ya, ada adzan. Kita sebut nama Allah, kita bertasbih, kita bertakbir, kita berzikir, menyebut nama Allah, membaca Al-Qur'an. Ya. Wallahu yarzuqu man ila qoulihi ta'ala, Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya. Baik, kemudian wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna. Kemudian kamu kalau masuk masjid maka dahulukanlah kaki kanan. Ini kalau ditanya satu-satu, masih ingat apa enggak tadi masuknya kaki kanan apa kaki kiri? Hah? Atau tadi kanan atau kiri, ya bingung saya. Kalau kagak tahu, keluar lagi, masuk lagi, ulang. Jadi ada satu guru al-murabbi, pendidik, ada muridnya masuk, ditanya, kamu tadi masuk kaki kanan apa kaki kiri? Enggak tahu, guru. Keluar lagi, ulang lagi. Ya, akhirnya dia keluar pakai kaki kanan. Semenjak dari itu dia selalu ingat, berhenti dulu di masjid, di pintu. Ya, berhenti di pintu. Kaki kanannya mana? Langkah kaki kanan. Waqul, dan katakanlah bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Doanya pendek. Berhenti dulu sebelum masuk masjid, kita katakan bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, dengan nama Allah dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, ente minta masuk ke masjid, pintu rahmat dibuka. Ya, itu doanya. Allah maghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik wala tajlis hatta tusalliya rak'atain. Jangan kamu duduk kecuali salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau pas kamu datang lagi adzan, ya tungguin dulu, diri dulu, nungguin jawab adzan selesai baru kamu salat. Tahiyatul masjid boleh gak sama qabliyah? Boleh aja. Ya, masuk sudah. Walaupun bukan niat. Nah, intinya itu maksudnya kamu jangan duduk di masjid kecuali udah sholat. Begitu datang langsung, udah adzan tadi, langsung sholat qabliyah aja boleh. Yang penting jangan duduk. Sholat sunnah
Kalau sholat tahiyatul masjid dulu, nanti baru, oh belum masuk adzan, ya udah sholat tahiyatul masjid, baru duduk, baru adzan, nanti baru qabliyah. Ya. Ala kulli hal, jangan duduk di masjid kecuali sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa in lam tatamakkan minas shalah, kalau nggak bisa sempet sholat, mungkin saya masuk masjid karena ada ini majlis, oh kebetulan apa namanya nggak bawa wudhu lagi, ya udah nggak bisa sholat, tapi pengen duduk di masjid. Ada gantinya, baqiyatus shalihat, baca faqul arba'u marrat, baca 4 kali. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Baru duduk. Ya. Atau waktu acara sudah ramai, mesti nggak ada tempat untuk sholat, ya udah bismillah, ente baca aja udah itu, ya, baqiyatus shalihat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, ya, baru duduk. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra, kalau kamu keluar dari masjid maka dahulukan kaki kiri. Nah, ntar kita praktekin deh, ya, keluar pakai kaki kiri. Wa qul ma taqaddam, katakan juga seperti yang telah lalu, yaitu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi. Cuman dikatakan waj'al badala abwaaba rahmatik abwaaba fadlik, ya, diganti akhirnya doang. Kalau masuk Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, tapi kalau keluar Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik, ya, abwaaba fadlik. Ntar ditulis aja di situ, di tembok luar tuh pas, ya, udah, deh, aduh. Oh, di atas itu tuh enak. Iya, tempelin. Harusnya kalau ditempel dicopot udah hafal semua kali ya. Tinggal ngamalin aja. Iya. Tamam. Ya. Abwaaba fadlik. Ya, abwaaba fadlik. Ya Allah, ketika kita keluar bilang Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli, bukakanlah untukku abwaaba fadlik, pintu-pintu keutamaanmu. Oh, insya Allah ente keluar dari masjid urusan semua lancar, ya. Doa tapi keluar masjidnya jangan lupa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya, keluar deh dari masjid. Urusan semua digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa zid a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Boleh juga kalau mau tambahin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dan juga bala tentaranya syaitan. Wah, selamat dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan. Ya. Ini masjid. Ya, masjid benar-benar harus kita jaga, kita hormati, kita muliakan. Dulu itu anak dengar cerita kakek itu orangnya Jid Muhammad itu gak galak karena dia fakih keras orangnya. Udah lagi di masjid gini keciuman bau rokok, ada orang lewat, wah langsung diomelin. Lewat doang itu diomelin langsung. Dan anehnya pernah ke suatu mushola sih. Dalam mushola disediain asbak, bak rokok di dalamnya. Yo Allah, luar biasa itu. Artinya jurang ngerokok situ cuma ya.
Iya. Ya, jangan lagi itu. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus muliakan benar-benar masjid. Ya. Pernah juga gitu lagi. Kumpul-kumpul, mungkin kalau lagi rapat kali panitia apa gitu. Oh, pada ngerokok dalam bilang bagaimana ini? Bahkan anak pernah juga acara di daerah Banten sana ya, Tangerang masih mungkin masuknya. Ya Tangerang ya Banten ya. Di musola kecil musolanya. Itu musola ngebul semuanya. Kirain bakar bukhur kali ya. Kalau bakar bukhur bagus, wangi. Ini semuanya rokok. Di dalam. Yo Allah. Akhirnya kita bilang ya sudah berhenti dulu. Nanti kalau mau di luar aja, jangan di dalam masjid, jangan di dalam musola. Ya. Tidak baik seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memuliakan masjid. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Dan hati kita tergantung ke masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها